Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan. Ketika kamu duduk sendiri, hening, tapi tiba-tiba ting, ada bunyi notifikasi. Kamu langsung refleks menoleh. Detik itu juga emosimu berubah. Bisa jadi cemas, penasaran, senang, atau malah panik. Pertanyaannya bukan notifikasi apa itu, melainkan kenapa notifikasi itu berhasil mengguncang emosimu dalam sepersekian detik. Apakah itu cuma efek samping desain teknologi atau justru ritual digital yang sudah diatur untuk memanggil emosi tertentu secara otomatis? Baik, kawan-kawan, selamat datang di dunia di mana notifikasi bukan lagi informasi, tapi mantra pengendali perhatian dan perasaan. Evolusi notifikasi, kawan-kawan, sekarang terjadi dari alarm tahun lalu, tahun-tahun ke emosi. Fakta sejarah tahun 1870-an, bel telepon memperkenalkan ringtone untuk panggilan masuk. Tahun 90-an SMS masuk berbunyi bip pendek, respon cepat, manusia muncul. Nah, 2007 smartphone meledak, kawan-kawan. Boom. Notifikasi mulai jadi fitur utama interaksi manusia dan mesin. Lalu apa yang berubah? Baik, kawan-kawan. Dulu notifikasi adalah pemberitahuan. Namun sekarang mereka adalah sinyal sosial, sumber emosi dadakan, kemudian trigger hormonal secara instan. Baik, kawan-kawan tahu apa itu sensor sensorik? Suara, getaran, warna sebagai kode emosi. Warna merah, urgensi. Kenapa notifikasi WhatsApp grup ya terutama penting selalu merah? Karena merah terbukti secara neurologis menstimulasi amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman. Kemudian suara, kawan-kawan, yakni nada dering, cemas, nada menurun, tenang. Kemudian ringtone Instagram dan ringtone TikTok pemberitahuannya dirancang memakai prinsip ini. Studi UX Sound Design MIT 2021. Kemudian ada getaran, kawan-kawan, yakni haptic feedback. Getar pendek 15 milisecond memicu respon secara refleks. Kawan-kawan, Meta dan Apple punya paten soal emotional pattern vibration. Semua ini, kawan-kawan, bukan random. Ini ritual mini yang dilatih setiap hari. Sampai jadi refleks bawah sadar, subconscious. Baik, neurologi dan psikologi emosi yang dipanggil oleh notifikasi, kalau kita tahu, kawan-kawan, ada sistem limbik dan dopamin di otak kita. Notifikasi sama dengan sinyal reward prediction error. Ini studi Skoll et al. Netral 1997 ya. Ada otak menanti apa isi notifikasinya. Dopamin melonjak karena prediksi balik, prediksi imbalan. Kemudian ada juga FOMO, kawan-kawan, fear of missing out.
Facebook, Instagram, mereka memodifikasi waktu notifikasi agar muncul saat kita mulai berhenti membuka aplikasi. Kemudian ada efek loop dopamin. Notifikasi, buka, scroll, kemudian interaksi, lantas kembali menunggu. Ini bukan kebiasaan kawan-kawan, bukan kebiasaan. Ini adalah sistem neurohabit yang fabricated, yang dirancang. Kawan-kawan, kalau kita tahu bahwa perusahaan teknologi dan mantra-mantra digital seperti ini, apakah mereka tahu bahwa notifikasi adalah ritual pemanggilan emosi? Jawabannya ya, sangat tahu. Bahkan mereka merancang seperti itu. Faktanya, Google memiliki tim UX psikologi yang menyusun desain emosi untuk notifikasi. Google I/O 2019. Instagram bereksperimen dengan bentuk notifikasi berbeda yang atau berguna untuk mempengaruhi rasa kesepian. Ini untuk pengguna-pengguna remaja kawan-kawan. Ada di Wall Street Journal ya, tahun 2021. Apple Screen Time tidak mematikan notifikasi, tidak. Justru menyajikan statistik untuk memicu feeling guilty, rasa bersalah. Kawan-kawan, kita sadar nggak sih kalau notifikasi itu adalah alat ritual? Kita bayangkan saja kita dimodifikasi. Pagi hari notifikasi, email, respon kerja. Malam hari notifikasi, dating, aplikasi, rasa penasaran atau kesepian. Itu di malam hari. Kalau di siang hari notifikasi dari marketplace, Shopee, rasa konsumsi dan reward. Ini bukan desain kawan-kawan. Ini seperti mantra. Bangkitkan emosi tertentu, aktifkan perilaku tertentu. Kawan-kawan, lantas bagaimana jalan keluar atau solusinya untuk menyadari dan mengendalikan ritual-ritual ini? Ada beberapa kawan-kawan. Yang pertama misalnya notifikasi harus direprogram. Kita bisa gunakan mode fokus yang benar-benar menghapus semua interupsi non prioritas. Ganti suara notif dengan nada natural, bukan nada alarmik. Kemudian yang kedua, kita perlu menyadari pola emosi. Perhatikan kawan-kawan, notifikasi mana yang bikin kamu cemas? Kita perhatikan. Bikin kita marah, bikin kita bahagia. Lalu kita ingat-ingat, ubah notifikasi itu atau mungkin matikan saja. Kemudian yang ketiga, notifikasi bukan informasi. Itu trigger kawan-kawan. Jika kamu ingin hidup tenang, kamu perlu memutus ritual harian ini. Kalau kita ingin hidup tenang. Lantas kawan-kawan, dunia yang mengendalikan emosi lewat getaran. Sekarang pertanyaannya bukan lagi apa isi notifikasi kita, tetapi siapa yang menciptakan reaksi emosionalmu? Siapa yang menciptakan reaksi emosionalmu? Apakah kamu masih mengendalikan emosimu atau sudah diritualkan oleh ponsel di sakumu? Kawan-kawan, kita hidup di era di mana manusia tidak lagi
memanggil emosi. Emosi kita dipanggil oleh teknologi melalui satu ritual kecil yang kita anggap sepele. Apa itu? Notifikasi. Kita hidup di zaman di mana perhatian adalah aset paling mahal. Aset paling mahal adalah atensi ya, sekarang ya kawan-kawan. Tapi sayangnya aset itu sering kali kita berikan secara gratis, cuma-cuma hanya karena satu suara, ting atau bip bip atau getaran dan sebagainya. Satu notifikasi, satu getaran, satu kedipan kecil di pojok layar, dan semua fokus, semua rencana, semua energi mental kita langsung tercerai-berai, langsung berantakan. Tanpa sadar kita dibiasakan untuk gagal fokus. Dilatih untuk terus berpindah, terpecah, terganggu dari satu kegiatan ke kegiatan lain hanya karena kebiasaan yang kita anggap remeh, yaitu notifikasi tadi. Padahal dampaknya sangat-sangatlah besar kawan-kawan. Oleh sebab itu kawan-kawan, hari ini, detik ini, mari kita putus siklus ini. Mari kita putus siklus. Tanyakan kepada diri kita sendiri, apakah semua notif-notif ini kita perlukan? Ataukah kita sedang diprogram untuk selalu merespon walau tak perlu? Mulai sekarang kawan-kawan, jadikan fokus sebagai ritual baru. Mulai sekarang, catat ini, jadikan fokus sebagai ritual baru, bukan distraksi, bukan reaktif, tapi sadar dan terarah. Karena kalau kamu tak mengatur duniamu sendiri, kawan-kawan, maka dunia digital akan melatih otakmu untuk menjadi budak alarm. Nah, kawan-kawan, terakhir, ketenangan bukan sesuatu yang dicari. Ketenangan itu diciptakan, kawan-kawan. Dan itu semua berawal dari keputusan-keputusan kecil kita. Memilih mana notifikasi yang pantas hidup di ruang perhatian kita. Baik, kawan-kawan, terima kasih sudah menonton video kali ini, konten kali ini. Jika kawan-kawan merasa video ini membuka pikiran kawan-kawan semua, bantu share ke teman-teman yang sering ting ting tanpa henti, karena bisa jadi ini adalah ritual baru yang kita semua butuhkan mulai hari ini. Apa itu? Fokus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.